Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sampai jumpa kembali bersama saya Ibu Ani Yulisiani di Ayo Belajar Channel. Satu channel yang mana di sini kita akan membahas tentang materi-materi mata pelajaran IPA khususnya untuk tingkat SMP. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa aktifkan tombol lonceng di bawah sehingga adik-adik tidak ketinggalan informasi ketika nanti kita share video-video terbaru. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kecepatan dan kelajuan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang gerak, terutama gerak lurus, dan kita fokus di jarak serta perpindahan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Apa bedanya antara kecepatan dan kelajuan? Bedanya itu, kelajuan itu merupakan jarak per satuan waktu. Dan di sini kelajuan itu tidak dipengaruhi oleh arah gerak benda, karena kelajuan merupakan besaran skalar. Nah, dirumuskan kelajuan sama dengan jarak per waktu atau S per T. Nah, kemudian untuk kecepatan adalah perpindahan per satuan waktu. Nah, di sini kecepatan itu merupakan besaran vektor sehingga sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh arah gerak bendanya. Secara matematis, kecepatan dirumuskan dengan perpindahan per waktu. Baik, selanjutnya untuk mempermudah adik-adik memahami perbedaan kecepatan dan kelajuan, di sini kita sajikan beberapa contoh. Yang pertama, sebuah mobil melaju dari titik A menuju titik B sejauh 80 meter. Kemudian berbalik arah menuju titik C sejauh 30 meter. Perjalanan ini ditempuh mobil selama 10 sekon. Tentukan yang pertama kelajuan mobil dan yang kedua kecepatan mobil. Bagaimana menentukannya? Kita simak. Di situ tampak ada gambar sebuah mobil yang tengah melaju dari titik A ke titik B. Kita umpamakan titik A itu di sebelah barat dan titik B itu di sebelah timur. Dari A ke B itu sejauh 80 meter. Kemudian berbalik arah ke arah barat sejauh 30 meter sampai di titik C. Nah, dari ilustrasi ini bisa diperoleh berapa jaraknya? Jarak adalah seluruh lintasan total yang ditempuh oleh benda. Berarti di sini jaraknya adalah dari A ke B ke C. 80 ditambah 30 meter. Sehingga diperoleh jarak adalah 110 meter. Berapa kelajuannya? Kelajuan adalah jarak per waktu. Jaraknya 110 meter, waktunya 10 sekon. Berarti kelajuannya adalah 110 dibagi 10. Sehingga diperoleh kelajuan sama dengan 11 meter per sekon. Nah, itu cara menghitung kelajuan. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung kecepatan? Kecepatan adalah perpindahan per satuan waktu. Perpindahannya berapa? Kita lihat, perpindahannya adalah 80 dikurangi 30, sehingga diperoleh perpindahan itu 50 meter. Sehingga kecepatan sama dengan 50 per 10, diperoleh kecepatan sebesar 5 meter per sekon. Itu tadi perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Baik, contoh berikutnya. Contoh yang kedua, seorang anak berjalan ke arah timur sejauh 4 meter. Kemudian, dia berbelok ke selatan sejauh 3 meter selama 2 sekon. Berapakah kelajuan dan kecepatannya? Nah, bagaimana penyelesaiannya untuk soal seperti ini? Kita lihat. Kita gambarkan seperti segitiga ya. Cara menentukan jarak dan perpindahannya dulu kita lihat di sebelah kiri sudah saya gambarkan ada 3 tanda panah. Yang pertama ke arah timur sejauh 4 meter, kemudian ke arah
selatan sejauh 3 meter, dan di situ ada panah yang miring yang saya beri tanda merah. Itulah yang merupakan perpindahannya. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, diketahui tadi waktunya 2 sekon. Kemudian S itu jaraknya berarti 4 ke timur ditambah 3 ke selatan, sehingga diperoleh 7 meter. Bagaimana dengan perpindahannya? Untuk gerak berbelok seperti ini, perpindahannya bisa kita peroleh dengan cara menggunakan rumus Pythagoras. Ini di matematik sudah ada ya. Sehingga diperoleh perpindahan sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Atau perpindahan sama dengan akar dari 16 ditambah 9. Sehingga perpindahannya adalah akar dari 25, yaitu 5 meter. Bagaimana kelajuannya? Kelajuan adalah jarak per waktu, sehingga diperoleh kelajuan sama dengan 7 meter per 2 sekon, sama dengan 3,5 meter per sekon. Itu kelajuan. Berapa kecepatannya? Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu atau delta S per T, sama dengan 5 meter per 2 sekon. Sehingga diperoleh kecepatannya adalah 2,5 meter per sekon. Lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Adi berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per sekon selama 5 sekon. Berapakah perpindahan yang dialami Adi? Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Kita simak penyelesaiannya. Diketahui waktunya 5 sekon, kecepatannya 2 meter per sekon. Yang ditanyakan perpindahan. Kita peroleh dari rumus ini, V sama dengan delta S per T. Nah, kita lihat di sebelah kanan itu ada sebuah segitiga. Itu saya namakan sebagai segitiga pengaman. Bagaimana penggunaannya? Untuk mempermudah adik-adik, tutuplah besaran yang ditanyakan. Contoh di sini yang ditanyakan adalah delta S atau perpindahan. Kita tutup perpindahannya. Kita tutup di sini. Kalau saya di sini ilustrasi pakai gambar bintang ya. Kalau di buku adik-adik tutup aja pakai tangan adik-adik sendiri. Sehingga tampak di situ ada rumus V kali T. Itu artinya perpindahan atau delta S rumusnya adalah V kali T. Berapa perpindahannya? V-nya 2 meter per sekon dan T-nya 5. Sehingga perpindahannya atau delta S-nya sama dengan 2 meter per sekon kali 5 sekon. Sehingga delta S sama dengan 10 meter. Selesai 3 contoh soal. Mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi percepatan dan perlambatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Bedanya percepatan dan perlambatan itu hanya di nilainya saja. Kalau percepatan nilainya positif, kalau perlambatan nilainya negatif. Yang artinya, ketika sebuah benda mengalami percepatan, berarti gerakannya semakin lama semakin cepat. Dan sebaliknya, ketika sebuah benda mengalami perlambatan, berarti gerakannya semakin lama semakin lambat, bahkan sampai berhenti. Secara matematis, percepatan dirumuskan sebagai A sama dengan V akhir dikurangi V awal per T akhir dikurangi T awal, sama dengan delta V per delta T, di mana A adalah percepatan, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Nah, untuk mempermudah pemahaman adik-adik, kita lanjutkan seperti biasa dengan contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak selama 10 sekon. Setelah bergerak selama 10 sekon, kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Jawabannya adalah, diketahui kecepatan awal mobil 0. Kenapa 0? Karena mobil mula-mula diam.
berarti tidak bergerak. Nah, kecepatan akhirnya ada 20 meter per sekon. Kemudian T awalnya juga 0 dan T akhirnya 10 sekon. Maka percepatannya sama dengan A sama dengan V akhir dikurangi V awal per T akhir dikurangi T awal. Atau A sama dengan 20 meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon per 10 sekon dikurangi 0 sekon. Sehingga diperoleh A sama dengan 20 meter per sekon per 10 sekon. Sehingga percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Di sini nilainya positif ya, berarti benda itu mengalami percepatan. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kemudian, direm hingga berhenti 5 sekon kemudian. Berapakah perlambatan mobil tersebut? Bagaimana penyelesaiannya? Kita simak tayangan berikut. Diketahui kecepatan awalnya 30 meter per sekon. Kecepatan akhirnya 0. Kenapa kecepatan akhirnya 0? Karena mobil tadi sampai berhenti. T awalnya 0 dan T akhirnya 5 sekon. Sehingga percepatannya A sama dengan V akhir dikurangi V awal per T akhir dikurangi T awal. A sama dengan 0 meter per sekon dikurangi 30 meter per sekon per 5 sekon dikurangi 10 sekon. Sehingga A sama dengan negatif 30 meter per sekon dibagi 5 sekon. Sama dengan negatif 6 meter per sekon kuadrat. Di sini diperoleh percepatan nilainya negatif 6. Kenapa negatif? Karena benda tersebut mengalami atau mobil tersebut mengalami perlambatan. Gerakannya semakin lama semakin lambat. Bahkan ujungnya mobil tersebut berhenti. Nah, demikian adik-adik pembahasan tentang kecepatan dan percepatan di video kali ini. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Selamat mencoba. Dan jangan lupa pantengin terus video-video selanjutnya karena akan banyak sekali materi yang kita bahas di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.